Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati, saya guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Cimas. SMA Negeri 1 Cimas dalam peningkatan mutu dan kompetensi guru mengikuti diklat pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BBGP Jawa Barat. Kemudian diklat tersebut diwakili oleh kepala sekolah dan beberapa guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Cimas. Kemudian setelah kami mengikuti diklat tersebut, kami melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat guna mengimplementasikan apa yang kami dapatkan dalam diklat tersebut. Berikut adalah video proses pelaksanaan diseminasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Cimas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir bertumbuh itu ada pada pendekatan pembelajaran mendalam. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi tolak ukur bagi kegiatan, bagi pelaksanaan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu ada dua hal sebenarnya. Ada pola pikir bertumbuh, ada pola pikir apa berarti? Ya. Fixed mindset dan growth mindset. Ya. Ada pola pikir bertumbuh dan ada pola pikir tetap. Yang akan saya beberkan yaitu adalah mengenai pola pikir bertumbuhnya itu. Ketika kita berbicara siswa, karena ini adalah tujuannya bahwa kita itu harus diterapkan ke murid atau siswa peserta didik. Cuma kitanya dulu ya yang harus memahami daripada pola pikir bertumbuh tersebut. Selain memahami, otomatis kita harus melaksanakan daripada pola pikir bertumbuh. Salah satunya barangkali yang erat kaitannya dengan kita yaitu adalah ketika kita setiap waktu disuguhkan dengan pekerjaan kita. Karena ketika kita setiap waktu yaitu kaitannya dengan pekerjaan kita, otomatis ada hal pekerjaan yang barangkali oleh diri kita itu mampu dan ada hal yang barangkali menurut anggapan diri kita kurang mampu. Cuma ketika berbicara growth mindset, apakah itu pekerjaannya dikuasai ataupun tidak, kita jangan sampai berasumsi kita tidak mampu. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Jadi apapun pekerjaannya, apapun yang kita akan laksanakan, intinya kita mencoba dulu. Mencoba dulu, jangan sampai belum mencoba, tapi kita sudah mengatakan tidak mampu ataupun tidak bisa. Ketika kita mengatakan tidak bisa, otomatis kita berdekatan atau mendekati dengan pemikiran tetap. Tidak mau berkembang, ya, tidak mau berkembang. Sebenarnya ketika saya belajar tentang ini pada waktu itu dan ditelaah secara dalam, menjadi tamparan sebenarnya, ya, menjadi tamparan bagi pribadi ataupun pengaplikasian daripada pekerjaan kita di lapangan. Kenapa demikian? Karena kita itu dituntut untuk tidak mengatakan tidak, ya. Tidak, kita dituntut untuk tidak mengatakan tidak mampu, tidak bisa, malas, banyak hal. Walaupun pada dasarnya secara manusiawi kita itu akan mendekati fase ataupun masa, walaupun tidak selamanya barangkali. Fase di mana kita itu tidak semangat, fase di mana kita sakit, ya.
hari ini saya saat itu. Tapi tuntutan daripada pekerjaan kita tidak harus seperti itu. Selamat siang Bapak, Ibu. Sebelum dimulai materinya, saya punya pantun terlebih dahulu ya. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Ya, udah cukup pantunnya sampai saja. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya malu ya berdiri di sini untuk melaksanakan diseminasi karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu pembelajaran mendalam. Oh, belum. Ya, di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengalaman belajar yang ada pada pembelajaran mendalam. Tadi di materi sebelumnya sudah dijelaskan konsep dan prinsip dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu ada 8, 3, 3, 4. 8-nya DPL, dimensi profil lulusan. Kemudian 3-nya ada prinsip pembelajaran mendalam yang apa saja berkesadaran. Kemudian ada yang tahu bermakna. Yang terakhir menggembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada memahami. Yang kedua ada mengaplikasikan. Yang ketiga ada merefleksikan. Jadi ketiga-tiganya itu ada di dalam pembelajaran mendalam. Itu masuknya ke dalam pengalaman belajar. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin coba menanyakan dulu, apa modal Bapak Ibu untuk mengimplementasikan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam? Modal yang Bapak Ibu miliki apa untuk mengimplementasikan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam? Gimana Pak Iwan? Niat. Kemudian Pak Tono, apa modal pertamanya untuk mengimplementasikan pengalaman belajar dalam pembelajaran? Semangat. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kendalanya kita mengimplementasikan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam? Apa Pak Harun kendalanya yang Bapak Harun miliki ketika mengimplementasikan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam? Apa kendalanya di kelas itu gimana? Sarana. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiganya, apa harapan Bapak Ibu untuk pengalaman belajar ini dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran mendalam? 3 poin itu ya. Modal yang kita miliki, kemudian yang kedua itu tadi apa? Kendala. Kemudian yang ketiga ada apa? Harapan ya. Yaitu untuk di pengalaman belajar. Kemudian tadi disebutkan di pengalaman belajar itu ada 3, ada memahami, ada mengaplikasikan, ada merefleksikan. Nah, di dalam pembelajaran mendalam itu sebelumnya kan kita tahu ada taksonomi Bloom ya. Nah, di dalam pembelajaran mendalam itu ada yang namanya taksonomi Solo. Ya, taksonomi Solo. Nah, di sana sebenarnya untuk di pembelajaran mendalam itu taksonomi Solo yang digunakan, yaitu bagian yang relasional sama berpikir abstrak paling atas. Karena di taksonomi Solo itu yang pertama itu ada prastruktural, kemudian ada unistruktural,
Kemudian yang ketiga ada multistruktural, yang keempat ada relasional, yang kelima ada berpikir abstrak. Jadi sebenarnya untuk di pembelajaran mendalam itu kita harus ke tahap yang relasional dan berpikir abstrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya saya membawakan di sini terkait perencanaan pembelajaran dan satu lagi mungkin nanti ada inquiry kolaboratif yang lebih kita akan diperdalam itu adalah di perencanaan. Nah, garis besar secara umum dari proses pembelajaran mendalam itu dari yang kita pahami, yang kita pelajari yaitu dari satu pendahuluan nanti tadi sudah pengertian pembelajaran mendalam juga tadi sudah sama Bu Ati, sama Pak Didi. Kerangka pembelajaran mendalam itu sudah sama Bu Ati. Yang akan kita lanjutkan sekarang ke implementasi pembelajaran mendalam. Di dalam pelaksanaan implementasi pembelajaran mendalam itu ada 3 langkah. Nah ini langkah pertama itu perencanaan. Perencanaan itu adalah proses pembuatan perencanaan ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Setelah selesai nanti perencanaan, baru dilakukan pelaksanaannya di kelas seperti apa. Dan terakhir, setelah selesai dilaksanakan pembelajaran, dilakukan asesmen. Asesmen ini untuk menilai secara keseluruhan proses pembelajaran. Jadi asesmen yang ada di sini itu adalah asesmen keseluruhan pembelajaran kita, bukan asesmen murid. Asesmen murid mah adanya di pelaksanaan di situ. Untuk yang pertama perencanaan di sini lebih cenderung ke guru itu membuat RPP, rencana proses pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran itu ada 4 hal yang wajib ada di dalam RPP itu. Untuk yang pertama adalah identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, yang keempat asesmen. Nah, untuk desain pembelajaran tadi juga sudah dibahas, pengalaman belajarnya sudah dibahas sama Bu Ati, asesmen juga sudah dibahas. Di sini kita belajar untuk menyatupadukan dari apa yang sudah kita pelajari dan untuk diimplementasikan di kelas. Yang pertama adalah identifikasi. Mungkin ini gambaran kecil, salah satu contoh format rencana pembelajaran. Ada identifikasi, di mana di dalamnya identifikasi itu ada identifikasi peserta didik, ada identifikasi mata pelajaran terkait kontennya, dan juga identifikasi untuk melihat bahwa yang akan kita lakukan, proses pembelajaran yang akan dilakukan itu ada di dimensi profil lulusan keberapa. Tadi juga profil dimensi lulusan itu, dimensi profil lulusan itu sudah dibahas oleh Ibu Ati di materi sebelumnya, di mana ada berapa profil? Ada 8, ya, yang sebelumnya ada 6, sekarang jadi 8 ditambah dengan kesehatan dan komunikasi seperti itu. Berikutnya ada desain pembelajaran, di mana di dalam desain pembelajaran ini yang harus kita lakukan analisis itu yang pertama kita lihat dalam proses pembelajaran kita itu CP-nya apa saja dicantumkan CP-nya, walaupun di situ ada opsional tapi lebih ke diwajibkan harus ada capaian pembelajaran biar kita rencana pembelajaran kita tidak ngawur kemana-mana seperti itu. Berikutnya ada lintas disiplin ilmu, ini khusus mata pelajaran yang sifatnya bisa dikolaborasikan dengan yang lain seperti itu. Misalkan kimia bisa kolaborasi dengan biologi di dalam proses ekosistem, misalkan kenapa ikan di Palembang itu semakin menurun, kan itu habitat ikan bisa dikolaborasikan dengan kualitas air di sekitar Teluk Ciletuh seperti itu. Tujuan pembelajaran ini wajib harus ada untuk bisa menjelaskan ke anak dan agar proses pembelajaran kita lebih tepat seperti itu. Topik pembelajaran ini terkait dengan judul materinya itu juga lebih bagusnya ditampilkan juga di rekan situ. Dan berikutnya ada praktik pedagogis, ini terkait dengan model. Jadi materi yang sudah kita analisis tadi akan disampaikan ke anak itu menggunakan model apa?
modelnya apa, metodenya apa, strateginya seperti apa. Itu pedagogis. Berikutnya ada kemitraan pembelajaran. Ini kalau misalkan ada hubungannya dengan pihak luar dan kalau misalkan ada proyek yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, bisa. Kemitraan ini bisa dengan guru lain, bisa dengan lingkungan di sekitar, bisa dengan pemda-pemda, bisa dengan lembaga-lembaga apapun seperti itu, yang sifatnya dengan pihak lain. Berikutnya lingkungan pembelajaran. Nah, untuk lingkungan pembelajaran ini adalah harus dilihat dari potensi-potensi di lingkungan sekitar. Di sekolah kita itu ada, di kelas kita itu ada apa, di sekolah kita itu apa, ada apa, di lingkungan kita itu juga ada apa, apakah menunjang proses pembelajaran atau tidak.